Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan berpetualang bersama belajar tentang prisma, taram, prisma, dan juga tabung. Kita akan pertama mengenal bagian-bagian prisma dan tabung, kemudian kita masuk ke menghitung volume prisma maupun tabung. Karena pembelajaran ini sangat penting, harap fokus dan pastikan dicatat pelajarannya, supaya apa yang Bapak sampaikan bisa terserap dan kamu bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi ini dengan jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita prisma dan tabung. Oke, kita bahas yang prisma dulu ya. Prisma ini adalah prisma tegak kayak gini. Alasnya karena segitiga, ada sisi yang berbentuk segitiga, jadinya prisma segitiga. Untuk prisma dan tabung memiliki ciri tutup dan alasnya bentuknya sama. Nanti volume juga konsepnya sama. Nanti kita simak ya cara menghitung volumenya. Kalau gambar seperti ini, prisma tegak. Kalau gambarnya nanti seperti ini, menjadinya prisma mendatar. Biar kamu mudah mengimajinasikannya ataupun menghafal dengan konsep rumusnya, kalau sudah ada prisma mendatar ini, kamu ubah sudut pandang kamu menjadi tegak. Kayak gitu. Jadi nanti kalau dibilang alas prisma itu bentuknya segitiga. Kalau bilang tingginya tuh yang ini. Jadi sisi yang persegi panjang. Nah, contoh misalnya kayak gini. Berarti alas prismanya apa? Ya, jadi tetap segitiga. Karena ini prisma segitiga meskipun mendatar. Gitu ya. Dan ini sisi-sisinya. Kalau prisma segitiga itu punya jumlah sisi, tinggal tambahin aja. Misalnya prisma segitiga. Berarti tinggal tambahin 2. Sisinya 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau prisma segi 4, tambahin 2 aja, 6 sisinya. Prisma segi 5, tambahin 2, sisinya 7, dan seterusnya. Yang di pojok-pojok ini adalah titik sudut. Perlu diingat ya, prisma segitiga itu kita harus hafal si bentuk segitiganya. Nanti karena terkait sama luasnya. Luas segitiga itu adalah apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alas segitiga, tinggi segitiga. Nah, jangan sampai keliru nanti tinggi segitiga mana sama tinggi si prismanya yang mana. Oke, kita lanjut ke tabung. Tabung ini bentuknya alas dan tutupnya adalah lingkaran. Ingat ya, untuk luas alas lingkarannya apa? Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. R pangkat 2 gitu ya. Nah, Pi sendiri ya nilainya bisa kita pilih 3,14 atau 22/7. Tergantung nilai R-nya. R itu adalah jari-jari. Tapi ada juga nanti di soal itu atau di beberapa kasus yang diketahui D-nya atau diameter. Kalau mau nyari pakai diameter, kita bagi 2 aja jari-jarinya. Misal, jari-jarinya 10 berarti diameternya 20. Nah, karena kita butuhnya jari-jari, diketahuinya diameternya misalnya 28, berapa jari-jarinya? Tinggal kita bagi 2. 28 dibagi 2, 14. Jadi kita bisa pakai Pi-nya yang nilainya, karena 14 kelipatan 7. 22/7. Kita masuk ke prisma tegak. Bentuk gambarnya seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Oke, kenapa dibilang prisma tegak? Karena alasnya itu berbentuk segitiga di bawah dan di atas. Gitu ya. Oke, yang pertama. Kita lihat dulu, identifikasi dulu. Kita tahu volume prisma tegak adalah luas alas kali tinggi. Tinggi ya, luas alas kali tinggi. Karena alas saya di sini berbentuk segitiga, jadi kita tahu segitiga itu alas kali tinggi. Ini beda, ini alas segitiganya ya. Alas kali tinggi dibagi 2 atau per 2 dikali tingginya. Tinggi si prisma. Alasnya di sini 6. Tinggi segitiganya 4 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 10. Oke, gitu ya. Kemudian kita hitung aja
6 dikali 4, 24 dibagi 2, 12. 6 kali 4, 24 dibagi 2, 12 dikali 10, 120 cm kubik. Centimeter kubik volume. Lalu bagaimana dengan contoh yang kedua? Ya, kita tahu ya pakai volume luas alas dikali dengan tinggi. Berarti volumenya, luas alasnya kita lihat bentuknya segitiga. Terus nentuin alas sama tinggi segitiganya bisa kita patokan si siku-sikunya. Kalau udah siku-siku berarti di sini bisa dibilang alas, di sini juga bisa dibilang tingginya si segitiga. Nah, alasnya berapa si segitiga? Tadi kan di sini. Berarti sama dengan yang di bawah nih. Itu ya, 15 dikali tinggi segitiga 20 dibagi 2. Kita nggak tulis ulang ya ini rumusnya ya, karena rumus patokannya ini udah harus kita ngelokot ingat di kepala. Kali dengan tinggi prisma. Oke, gitu ya. Berapa? 15 dikali 20 dibagi 2 dikali 18. 20 dibagi 2 dulu biar gampang hitungnya. Jadi 10 gitu kan. Baru deh 15 dikali sama 10. 150 dikali sama 18. 150 kali 18. Kita fokus ke 15 sama 18 ya, kita kali. 8 dikali 5, 40, simpan 4. 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. 1 dikali 5, 5, 1 kali 1, 1. Ditambah 0, 7, 2. 0 turun. 2700. 2700 cm kubik. Kependekannya. Turunin dikit. Ini 2700 cm kubik. Kita masuk ke prisma. Tadi sudah tegak, sekarang bukan tegak tapi mendatar, bentuknya seperti tenda contohnya gitu ya. Nah, konsepnya volume si prisma itu adalah luas alasnya, luas alas ya dikali sama tinggi. Ya, karena kalau dilihat dari mata ini kita alasnya bentuknya persegi panjang dan sisi sampingnya ini segitiga. Kita nanti akan bingung. Biar nggak bingung, kita ubah aja sudut pandang kita yang bentuknya segitiga ini menjadi bawah atau alas gitu ya. Berarti kita tahu alas si segitiga dikali tinggi dibagi 2 dikali sama ini T-nya T besar ya. Jadi ini T kecilnya ini tinggi segitiga, T yang besar ini tinggi prisma. Nah, lihat di gambar sini ya. Alas sama tinggi, alasnya patokannya di segitiga siku-siku. Berarti kita pakai dua angka yang mengikutinya si segitiga siku-siku ini. 2 garis yang membentuk segitiga siku-siku. Berarti gimana? 2 dikali 7 dibagi 2 dikali tinggi si prisma. Karena ini jadi alasnya, tingginya otomatis yang ini. Berapa? 20. 2 sama 2 bisa kita coret sama-sama bagi 2, 1 ya. Tinggal kita kali 7 dikali 20. Biar gampang kita 7 kali 2 aja, 14. Nolnya masukin cm kubik. Tuh. Lanjut yang kedua di sini. Volumenya alas kali tingginya si segitiga dibagi 2. Itu ya. Dikali tinggi si prisma. Alasnya 10, tinggi segitiganya 12. 10 dikali 12 dibagi 2, tinggi prismanya 16. Ingat ya, bukan berarti tingginya itu kalau kita pakai konsep yang diajarkan itu harus tegak. Nah, kita sekarang rubah sudut pandangnya. Si segitiga ini nanti di depan luas alas. Jadi meskipun dia bentuknya jadi pintu ya, pola pandang kita, pola pikir kita jadi di bawah, jadi alas, luas alas ya. Segitiga jadi alasnya. Kayak kita hitung 10 kali 12 dibagi 2 berapa? 10 kali 12 100. 20 dibagi 2 60 dikali 16. 6 dikali 6 36, simpen 3 ya. 6 kali 6 kan 36, simpen 3 namanya tulis. Terus 6 dikali 1 6
6 tambah 3, 9. Nolnya masukin. Sentimeter kubik. Oke. Kita masuk ke tabung. Tabung yang pertama bentuknya tegak, tabung yang kedua bentuknya mendatar ya, biar bisa digelindingin gitu ya. Oke, konsep si tabung ini nggak jauh beda kayak si prisma. Volume si tabung, turunnya bismillah. Volume tabung adalah luas alas dikali tinggi si tabung. Nah, kenapa sama? Karena prisma maupun tabung memiliki alas sama tutup yang bentuknya sama. Tuh. Luas alasnya karena tabung ini bentuknya lingkaran, kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kali R. Pi kali R kali R. Ya. Pi kali R kali R. R itu adalah dari tengah-tengah titik pusat si lingkaran sampai ke pinggirnya. Itu. Ya, jari-jari kayak sepeda ya, dari tengah-tengah sampai pinggir. Kalau misalnya yang full adalah diameter dari ujung ke ujung melewati titik pusat. Nah, ini pi dikali R dikali R dikali sama tinggi T besar. Ya, ini konsep rumus dasarnya. Oke, terus kita lanjut. Nah, pi-nya berapa? Pi-nya jangan kita tulis dulu karena kita nanti mengintip ke R-nya dulu ya. Nah, ini spidolnya pada kesedot semua. Oke, nih. Pi-nya jangan kita kasih tahu dulu, kita fokus ke R-nya. R-nya ternyata di situ 7. R ini juga 7 kali 20. Nah, karena ada kelipatan 7, ya, kita bisa pakai 22 per 7. Jadi nilai pi itu boleh 3,14 atau 22 per 7. Boleh pilih aja salah satu. 3,14 atau 22 per 7. Ya, karena biar gampang kalau ada kelipatan 7, tinggal kita coret 7 bagi 7, 1, 7 bagi 7, 1. Gitu ya. Tinggal kita kalikan 22 dikali 22 dikali dengan 7. Berapa? 7 dikali 2, 14, simen 1. 7 kali 2 lagi, 14, simen 1, 15. Dikali 20. Berapa? 154 dikali 20. 2 dikali 4, 8. Ini 0 dulu ya. 2 dikali 5, 10, simen 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3080 sentimeter kubik. Oke. Nah, lalu bagaimana yang ngegelinding gini? Konsepnya sama kayak prisma mendatar. Kita ubah sudut pandang kita atau kita geser si soalnya menjadi alasnya lingkaran. Nanti jadi bentuknya tegak gitu ya. Volume sama dengan pi kali R kali R kali T. R-nya berapa? 20, Pak. Oh, bukan. Ini 20 ini full dari ujung ke ujung. Karena kalau R itu separuhnya, 10 betul. 10 kali 10 dikali T-nya 30. Ya. 10. Nah, pi-nya berapa, Pak? 22 per 7 atau 3,14? Karena bukan kelipatan 7, kita pakainya 3,14. Ya, 3,14 ya. Sempit banget nih, 3,14. Tinggal kita hitung 3,14 dikali 10 dikali 10, hilanglah komanya menjadi 314 dikali 30. Gitu ya. Hiraukan dulu angka nolnya, kita kalikan 3 dikali 4, 12, simpen 1. 3 dikali 1, 3 tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. Nolnya masuk deh. Hasilnya 9.420 cm kubik. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis dan kamu sudah mencatat. Mudah-mudahan ilmunya yang diberikan dapat kamu serap dengan baik dan maksimal. Dan kalau ada soal-soal yang terkait sama prisma dan tabung bisa kamu jawab dengan benar. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau ada diskusi atau komentar pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.